itu saya masih aktif bagian dari PCI NU Australia. Ya, bareng Gus Ladir, ya, bareng teman-teman yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Balan Suti dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, alhamdulillah kita dari Balan Suti mendapat kehormatan untuk meliput dan kita eksplorasi pondok pesantren Payu Sebatang di daerah Kabupaten Bandung perbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah telah hadir narasumber-narasumber, diantaranya Ajengan Makmun, beliau tokoh agama di daerah sini dan juga salah satu pendiri dari Ponpes Kayu Sebatang ini, Pak Kiai Dedi. Beliau dulu salah satu pengurus LDNU dan aktif di PWNU. Oke, kita buka obrolan tentang latar belakang pembangunan ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ajengan, assalamualaikum. Ini kita lihat tentang pertama tentang kondisi alam ini yang luar biasa, Pak Kiai. Mulai idenya ini mendirikan Ponpes dengan tema ya alam ini latar belakang. Ya baik, teman-teman ya. Sebenarnya ini kan kalau latar belakang dari pondok pesantren ini tadinya awalnya memang majelis saja, gitu ya, majelis, karena ini saya waktu itu beli pada tahun 2014 beli lahan ini, beli tanah ini kurang lebih sekitar 700 meter. Waktu itu saya masih aktif
bagian dari PCI NU Australia. Ya, bareng Gus Nadir, ya, bareng teman-teman yang ada di sana. Nah, kemudian pas saya pulang, ya, tanah ini kan sudah ada. Ya, waktu itu saya tengok, nah, ini masih semak belukar, ya, masih semak belukar di sebelah sungai, dan kata warga juga ini angker, gitu ya. Ini hanya ada satu bangunan, bangunannya sudah hampir rubuh, ya, udah reot begitu. Nah, waktu itu saya minta kepada orang atau anak yang ya ibaratnya apa ya, orang nakalnya sini ya, dulu ya mungkin ya. Gitu. Oh ya, bikin pengajian, ya, bikin pengajian, kemudian kita sampaikan kepada si Akang tersebut, Akang Denny namanya. Saya minta untuk menjadi ketua pengajian, ketua majelis taklim. Jadi waktu itu hanya 4 orang saja. Oh, jamaahnya? Jamaahnya 4 orang saja. Nah, ini kalau kita flashback lagi, ya, ketika kita itu sampai di sini, kemudian minta tolong kepada warga untuk membabat ini, membersihkan lahan ini. Malamnya saya bermimpi, ya. Malamnya saya bermimpi bahwa di sini itu ada pesantren, dan saya masuk pesantren waktu itu, ya. Masuk pondok pesantren, saya jalan dari sana, dari depan sampai ke sini, ternyata di depan rumah ada makam. Ya, di depan rumah ada makam. Nah, pas waktu itu saya bangun, ya, setelah bangun, pas pengerjaan ini, ya, untuk membangun ini, saya bilang ke tukang, awas itu ada makam di situ, hati-hati, ya. Kemudian di situ juga ada batu, ya, kubus gitu, kurang lebih 1,5 sampai 3 meter, ya, mungkin, ya. Nah, bentuknya rata gitu, ya. Jangan dihancurkan, ya, jangan dibuang, saya bilang gitu. Tapi salah saya itu tidak bilang ke semuanya. Nah, akhirnya saya datang lagi, sudah dihancurkan. Sudah dihancurkan, jadi pondasi ini, jadi pondasi ini. Nah, kemudian waktu pengerjaan, tukang itu manggil saya, Pak, ini Pak, lihat Pak, ada batu nisan di situ. Ada batu nisan di situ. Ya sudah, ditutup lagi lah, gitu. Ternyata kemungkinan besar dahulunya ini adalah juga pesantren pada zaman Belanda, begitu. Nah, waktu itu belum lama, ya, ada teman-teman yang mencari makam, karena ada kiai katanya dapat isyarah di sekitar pondok pesantren yang namanya unik, ada makam waliullah. Nah, gitu, di desa ini, ya, di desa Tanjung Wangi, yang pesantrennya itu namanya unik katanya. Nah, namanya unik, ya. Nah, akhirnya saya bilang ke teman-teman, itu di situ ada makam, kemudian di sana ada makam. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan, kalaupun perkiraan kita salah, ya nggak tahu lah itu, ya, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan kita 4 orang tuh dulu, kemudian 6 orang kita ngaji tiap malam minggu, ya, sampai akhirnya mungkin ada bisikan-bisikan, ya, oh, ini ada pengajian apa nih, mungkin Kang Agus tahu tuh, ya. Ini pengajian sesat kali, ya, mungkin, ya. Ya, jangan ngomong nih, pengajian sesat ini. Mereka nggak tahu kalau saya dari di PWNU, ya, waktu itu. Nah, kemudian saya dengar dari ajangan makmun, ini pengajian apa, terus kasak kusuk di sana. Oh, itu kiainya kalau ngajarin, terus kemudian ada jamaah minta air, ditiupin airnya, dibacain doa, tiupin, berarti orang kita tuh. Kalau bukan NU nggak akan kayak gitu. Saya juga bilang sama kawan Habib, ya mah di sini ada pengajian, belum berani saya masuk yuk. So, kalau sama dengan kita, ya teruskan, kalau nggak sama beda, ya apa boleh buat, katanya. Masuk sini. Iya. Jadi sempat ada pertanyaan dulu antara kutip. Ada, dan memang ada yang kecurigaan seperti itu. Iya. Kalau saya sih mengatakannya. Iya, kalau dulu seingat saya pas pertama mengisi di sini, kebetulan banyak saudara di daerah desa
Cimanggung ya. Mm-mm. Kontak ke saya, itu bukan pengajian sesat katanya. Kalau saya ngisi di situ kok. Memang ada sempat ada stigma itu. Karena memang 6 orang ya, kemudian ada 8 orang. Udah setahun tuh ya, kurang lebih setahun, 1 tahun kemudian si Denny itu, ketua pengajian itu bilang ke saya, Pak, mungkin karena Denny ini residivis ya Pak ya. Jadi pernah masuk penjara jadi pada nggak mau begitu. Nah, qadarullah ya. Ada orang yang kena santet di sebelah maaf, seberang. Kemudian kita obatin ya. Biasalah kalau orang desa gitu kan. Wah, ada ini yang bisa ya. Akhirnya makin lama makin berbondong-bondong. Makin berbondong-bondong datang ya, kemudian jadi kurang lebih 30 orang ya, kita lebarin lagi nih. Lebarin lagi sahungnya. Ya, jadi 4 kali 4. 4 kali 4 sampai ada yang bubar ke situ juga ya. Jadi nggak bisa masuk. Akhirnya, Pak, kayaknya kita harus bikin di bawah nih. Harus bikin saung di bawah yang lebih besar lagi. Itu saya bingung, ini urusan duit lagi nih ya gitu. Urusan duit lagi, tetapi ya barang siapa yang menolong agama Allah pasti ditolong Allah kan begitu ya. Pas saya lagi ngelamun ngurusin mikirin duit itu untuk bikin saung itu, ditelepon dari Jakarta ya, suruh Rupiah Hotel ya. Kemudian dibawain uang 25 juta ya, kemudian kita bikin meskipun uangnya habisnya 35 juta nggak apa-apa lah ya gitu. Gitu ya. Akhirnya pengajian ya, setelah pengajian udah rame begitu kan, teman-teman minta Pak bikin musola, baru uang lagi ini. Lagi mikir, ditelepon lagi sama orang Jakarta, dibawain uang 10 juta. Habis bikin musola 19 juta begitu ya. Minus lagi. Minus lagi ya gitu ya. Akhirnya ya udahlah, biarin nggak apa-apa. Nah gitu, pada akhirnya kemudian saya sebenarnya sih masih tetap ke majelis waktu itu ya, pengajian dan lain sebagainya. Nah suatu saat ada teman-teman kita yang udah ya sudahlah bikin pondok pesantren aja lah begitu ya. Kemudian ya sudah kalau mau bikin pondok pesantren ya, akhirnya jadilah pondok pesantren, dan kita juga santri-santri kita juga banyak. Kemudian kita bikin kita bikin dari NU itu. Tapi gratis itu, santri tidak gratis ya, gratis. Dan kita kegiatan-kegiatan NU ini di mana aja nih, kita bikin di sini, Pakar Nusa ya, kemudian Ibnu segala macam di sini. Jadi karena ini lokasinya di perbatasan ya, sekretariat dari 2 ranting itu berada di sini. Nah, gitu, ranting Sindulang dengan ranting Tanjungwangi. Nah, gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya kita itu membawahi memberikan pencerahan kepada mereka di 2 kabupaten gitu kan. Ya, jadi jamaah kita di Kabupaten Bandung, jamaah kita juga ada di Sumedang. Gitu. Nah ini yang salah satu keunikan ya, dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah jadi pesantren. Tokoh-tokoh masyarakat juga sudah, tokoh agama sudah bareng sama kita ya, kemudian jadi saudara kita di kepengurusan dan lain sebagainya. Dan kita juga setiap tahun juga alhamdulillah banyak yang nitipin kurban ya. Kita transfer ke daerah-daerah terpencil, tempat-tempat kita semuanya cukup ya, alhamdulillah sudah banyak diterima oleh masyarakat. Jadi sebenarnya hal itu tidak lepas dari doanya para pendiri Nahdlatul Ulama dan para guru-guru kita, para waliullah gitu. Jadi ya itu saja sih. Kebetulan memang saya didhawuhi oleh PWNU Jawa Barat di lembaga dakwah ya, di bidang dakwah pada masyarakat khusus pada waktu itu ya, periode tahun 2016 sampai 2021 ya, kemarin baru selesai kan. Nah, jadi kita semuanya mantan semuanya ya. Gitu. Nah itu cocok lah akhirnya. Nah akhirnya juga kita bikin udahlah sekretariat dari dakwah khusus, dakwah
pinggiran di sini. Karena kita merangkul 2 MBC kan. Banyak hal yang memang ketika pendirian pondok pesantren ini sesuatu yang di luar nalar itu biasa ya. Seperti halnya kiai-kiai kita zaman dulu kan seperti itu. Tapi ya atas pertolongannya Allah, ya doa para guru kita semuanya sudah berjalan lancar gitu. Dan semuanya ini murni kita Nahdlatul Ulama. Untuk itu ada agenda kan di pondok pesantren ini, misalkan pemberdayaan ekonomi. Ini kan kalau melihat kita kondisi kan emang sangat memungkinkan pertanian, peternakan. Nah, jadi gini, kita beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang itu masih kita bekerja sama dengan Universitas Sanggabuana Bandung. Gitu. Bahkan rektornya itu juga beberapa kali pernah ceramah di sini tuh. Itu. Dan teman-teman dari Universitas Sanggabuana Bandung itu datang ke sini memberikan training wirausaha. Nah, gitu, bahkan kita dikasih modal, kemudian kita nanam waktu itu lele dan lain sebagainya ya, waktu itu pemberdayaan ekonomi masyarakat pesantren. Dan sampai sekarang ini sebenarnya masih ya, tetapi karena waktu itu pandemi ya. Jadi sempat terhenti tuh ya, terkendala. Dan sebenarnya di sini ini konsepnya sama dengan para kiai guru-guru kita, para penyebar agama zaman dulu sebenarnya. Ya, artinya tidak lepas dari budaya, tidak lepas dari seni, gitu ya. Mbah Sunan Kalijaga ya, itu juga dulu gencar dengan seni. Kita pun sama di sini. Kita bahkan kemarin belum lama itu mengadakan gelar seni ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya setiap tahun mengadakan itu. Tetapi waktu itu ada teman-teman dari DPW PKS Jawa Barat ya, ngontak saya pengen belajar kepada Nahdlatul Ulama tentang seni budaya dan pondok pesantren Kayu Sebatang. Makanya sudahlah saya bikinkan acara ya, supaya memperlihatkan kepada mereka ini loh budaya yang kita tampilkan di sini, seperti halnya para wali songo dulu gitu ya, seperti mereka tidak pernah antipati kepada budaya gitu. Nah, beliau itu begitu sampai sini, alhamdulillah berterima kasih sekali ya, sangat senang sekali dengan adanya acara ini temu tokoh agama dengan tokoh masyarakat yang beredar di medsos kan ya. Nah itu akhirnya beliau itu sangat bahagia sekali dan berterima kasih sekali kepada Nahdlatul Ulama, bahkan kirim salam kepada teman-teman di PWNU Jawa Barat ya, meskipun saya sudah nggak di PWNU Jawa Barat ya, kami belum ya, kami belum ada dawuh lagi ya, tetap insya Allah kita akan sampaikan. Jadi begitu. Jadi semua ini kita akrab dengan mereka seni ya, bahkan di sini ada pagar nusa ya, silat ya, kemudian juga rebana juga kita adakan di sini. Kemudian ya selayaknya kita di Nahdlatul Ulama ya. Budaya kita kita ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk kita buang. Kulturasi dakwah. Iya. Karena kayak Nadom itu kan sebenarnya butuh syiar gitu. Penceramah itu seharusnya bisa ya, bisa nadom, bisa nyanyi, bisa membawakan kultur di daerah-daerah pinggiran seperti itu. Ini yang mungkin kita jadi PR karena ini hanya ada biasanya di daerah-daerah pinggiran. Di kota-kota masih jarang sih sebenarnya, apalagi di komplek-komplek. Iya betul. Jadi aneh kalau di komplek itu ada nadoman gitu. Jadi akhirnya jadi pergeseran nilai gitu ya, dari budaya. Ada fenomena khusus di mungkin tahun 70 ke bawah. Jadi diharapkan, kalau dulu kan para ulama-ulama kita selain mengajar, dia juga kan seorang sastrawan, menghasilkan karya-karya yang luar biasa, di antara Nadom kan. Yang terjadi mungkin di Kabupaten Bandung ini kan. Jadi hilang jejak karya itu kan. Hilang jejak. Sebenarnya bagi kita itu syiar, tapi bagi orang-orang tertentu, kelompok tertentu itu kan kurabat atau sesat ya, tidak ada dalil sebenarnya, bid'ah gitu. Justru inilah ya
budaya inilah atau kultur inilah menjadi wasilah mereka itu bisa masuk Islam, kan begitu. Ya gitu. Jadi jangan sampai kita itu menolak semua budaya, begitu ya. Jadi kalau saya sendiri pun ya, ini jujur nih, pernah ada yang datang ke sini minta tolong karena lupa naruh sesajen. Lupa naruh sesajen. Akibatnya apa lupa naruh sesajen? Telat sehari selalu diganggu setan gitu ya. Rumahnya dioyok gitu. Digoyang-goyang rumahnya, anaknya sakit panas begitu, diganggu terus, lodak kayak gitu terus. Akhirnya saya datengin gitu. Saya kasih masukan ya. Saya tidak melarang itu begitu ya. Saya tidak melarang itu, tetapi ketika kita itu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bagus di situ, dampaknya juga bagi dirinya sendiri, nggak usah diomongin, mereka pun akhirnya berhenti sendiri gitu. Ya gitu. Karena apa? Pak, ini karena saya telat begitu. Telat untuk memasukkan sajen ke dalam kolong rumah begitu ya. Nah, itu jinnya biasanya dikasih seperti itu, akhirnya kalau nggak dikasih lupa, akhirnya marah ngamuk ke orangnya gitu, ke keluarganya. Begitu akhirnya dengan dampak seperti ini mereka akhirnya ini sendiri begitu ya, tobat sendiri begitu. Ada yang kesurupan juga di belakang situ. Kesurupannya gimana? Kesurupannya jangan ditumbalin begitu. Itu kesurupan dalam tanda kutip ayamnya begitu ya. Dulu numbalin ayam hitam itu, darahnya diurur-urur kayak gitu untuk bahu rekso di situ. Nah begitu. Nah saya nggak ngelarang begitu, tetapi kalau dampak dari seperti itu dia akhirnya tahu sendiri, mikir sendiri gitu. Salah satu cerita dari guru saya ya. Ada kiai juga dari di Surabaya ya, di Surabaya. Nah bikin pesantren di daerah Pelacuran. Di daerah Pelacuran, beliau itu tidak melarang mereka melacur. Karena punya keyakinan, satu, mereka akan tua dan mereka akan berhenti gitu. Yang kedua, anak-anaknya yang diselamatkan gitu. Mereka hanya dengan istrinya itu memberikan 41 bulannya itu 40 mukennah mereka. Akhirnya berhenti sendiri gitu. Masalahnya momentum kan? Iya, momentum. Jadi apa ya? Kalau pengajian pun tidak melarang, tidak menghantam mereka gitu. Sajen dan lain sebagainya, kamu nggak boleh ini gitu. Tetapi pengajiannya ngambil tema lain, asal dia itu tetap ngaji begitu. Jangan sampai ketika kita itu mereka malah kabur kan. Ya kita sia-sia dakwahnya itu ya malah nggak kena gitu ya. Nah, justru dengan mereka itu hadir terus, mereka akhirnya punya pencerahan, akhirnya tobat sendiri begitu. Ya ini yang jadi hal yang unik, jadi yang mengundang kita untuk bisa meliput di Pondok Pesantren Kayu Sebatang ini. Jadi kan masalah kearifan lokal ya Pak Kiai. Kita lihat, kita secara historis kan ada digambarkan bagaimana Syekh Subakir pendekatan kepada masyarakat itu kan luar biasa. Jadi pendekatan yang lebih apa ya, persuasif gitu kan. Ya, jadi faktor penyebab gesekan di masyarakat karena perbedaan paham itu karena gaya-gayanya itu kan menghakimi. Itu masalah kan momentum masalahnya kan itu. Ya ini yang unik yang diterapkan di Pondok Pesantren Kayu Sebatang ini, pendekatannya lebih ke, kalau saya ngutip bahasa Waliullah Gus Dur, jadi konsepnya memanusiakan manusia. Ini yang saya temukan di Pondok Pesantren Kayu Sebatang. Jadi sebelum kita masuk ke sini kita eksplorasi dulu, kita masyarakat kita wawancara dan sebagainya. Iya. Ini diharapkan bisa diterapkan di Pondok Pesantren yang lainnya. Yang lain ya. Iya. Jadi begini teman-teman ya, memang ada informasi dari pengurus ini, ada beberapa orang dari luar itu mengadakan pengajian di sini dan semuanya mental. Ada yang cuma 1 bulan, ada yang cuma 1 minggu. Mereka itu kaget kok Pondok Pesantren Kayu Sebatang itu bisa tahunan begitu ya, dan diterima oleh masyarakat. Karena itu konsep kita itu sebenarnya kan memanusiakan manusia. Ya ibaratnya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa itu jangan sampai dihujat, jangan sampai dihakimi begitu ya. Kalau kita itu jalan ketemu tai kebo begitu, jangan hanya tutup hidung begitu ya. Nah, artinya ambil tai kebonya kemudian jadiin pupuk begitu. Artinya ada potensi di situ supaya mereka itu kembali gitu dengan
dengan kesadaran mereka, bukan dengan paksaan kan begitu. Itu cara Rasulullah begitu kan. Itu masalah persepsi kan. Iya, itu masalah persepsi mereka saja ya. Kalau jadi itulah mungkin ya. Mungkin teman-teman dari non Nahdlatul Ulama itu pengen belajar ke sini gitu. Dan saya itu sampaikan bahwa kemarin saya 2-3 minggu yang lalu itu saya itu ke Jawa Timur ziarah ke Jawa Timur. Saya kebetulan istri saya itu orang Lamongan ya, jadi saya sering kalau ke Jawa Timur itu pasti mampir gitu. Di makamnya Mbah Sunan Derajat itu ya, itu ada museum, di situ ada gamelan yang udah nggak karu-karuan bentuknya begitu. Itu artinya memang zaman dulu itu semuanya make kok. Begitu, semuanya itu untuk dakwah kok, sarana dakwah. Tidak bid'ah berarti. Enggak bid'ah. Ini kan bid'ah. Ini kan kemarin kita liput di Museum Sunan Derajat. Kita tim diundang untuk meliput di museum itu. Itu ada keramik-keramik dari Cina dan sebagainya. Kan? Artinya tidak menolak kebudayaan dari luar itu gitu. Setuju. Itu malah kita reformasi, kita transformasi menjadikan supaya budaya itu jadi media dakwah kan begitu kan. Iya. Jangan sampai kita menolak dengan a priori. Iya. Tolak aja udah ini sesat lah, nggak ada dalilnya begitu kan. Ya, artinya apa? Supaya kita itu lebih bijaksana dalam berdakwah, lebih bisa memahami apa yang menjadi objek dakwah kita, gitu kan. Ya itulah siasat dakwah yang di Nahdlatul Ulama ini pegang penting. Kalau kita kan kita ya waktu itu di Nahdlatul Ulama ada ahli pergerakan Kang Ayik, ya beliau ahli pergerakan, ahli masalah terorisme. Ya ada orang yang ahli di bidang dakwah birokrasi, ada yang di IT dan lain sebagainya. Dan kalau semuanya kumpul itu semuanya menjadi kuat. Ya termasuk kita semuanya di sini di akar rumput ini sebenarnya yang paling penting ini. Jadi kalau misalkan kita itu nggak punya siasat dakwah, kita itu menolak, nggak akan pernah kita itu bersinggungan dengan mereka, pasti ditolak. Kenapa? Beberapa kali di sini saya dengar itu ada yang non NU dakwah itu ya katanya juga ditolak. Makanya beliau ini ya Pak, kalau ditiupin air berarti orang kita sendiri. Ya Pak ya. Beliau ini nah, artinya teman-teman ya bahwa kita itu semuanya kan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah luput dari dosa. Banyak kekurangan, banyak maksiat dan lain sebagainya. Jangan sampai apa yang kita punya itu ya itu malah menjadikan kita su'ul azab kepada orang lain gitu kan. Bahwa kita merasa bahwa diri kita itu lebih pintar orang lain daripada orang lain. Kita itu lebih mulia daripada orang lain. Ya tawadhu besar itu ya menganggap bahwa diri kita lebih hina daripada orang lain dan orang lain lebih mulia daripada kita. Kalau kita sudah punya seperti itu, insya Allah kita mudah untuk bergaul dengan orang lain gitu kan, mudah bergaul dengan orang lain dan tentu saja mudah kita mendakwahkan sesuatu begitu. Saya ini jujur saja, saya itu jarang di pesantren, jarang di pondok karena kehidupan saya di jalan. Kalau di jalan itu saya di warung kopi pun kita ngobrol dengan tukang warung kopi gitu. Nggak ada yang tahu saya punya pondok pesantren, nggak ada yang tahu. Ini sebenarnya dakwah yang paling saya inginkan sebenarnya seperti itu. Adapun ajengan Makmun, Ustadz Ujang, ajengan Abeb begitu ya, ajengan EF, ya itu dakwah di sini begitu, di pondok gitu. Dan ada apa ya pekerjaan sendiri-sendiri gitu. Ada yang ngajar santri, ada yang nyari uang kan begitu kan. Untuk menghidupi pesantren begitu. Ya, ada yang dakwahnya di luar di jalanan begitu. Ya saya juga ini keseharian saya seperti ini, nggak pakai sarung kan. Ini tentang nama Pak Kiai ini, ya agak unik gitu. Ya. Jadi Pak Pemirsa harus tahu kan. Jadi lebih apa ya? Khawarik kan. Ini kan lambangnya itu alif ya. Nanti kita eksplor, kita sorot setiap ruangannya. Ya unik nih masalah nama. Iya. Sebenarnya itu kan ilham dari mana ini? Atau isyarat dari mana? Itu manifestasi dari Qul huwallahu ahad kan sebenarnya gitu.
lambang kita kan alif begitu ya, pendungan begitu ya, beratnya tongkat. Nah, sepertinya kita itu harus punya tongkat, punya pegangan yang hanya Allah saja. Ya, jangan berpegang pada makhluk, tapi berpeganglah kepada Allah. Kalau berpegang kepada Allah, Allah itu kuat, maha kuat. Kalau berpegang pada makhluk, makhluknya hancur, kitanya ikut hancur, kan begitu. Makanya kalau kita tadi sedikit terangkan ya, bahwa Al-Quran ini kalau diperas itu kan menjadi surat Yasin. Surat Yasin diperas jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah diperas lagi jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diperas lagi menjadi huruf ba. Huruf ba diperas lagi menjadi titik ba. Gitu ya. Bikin nama Nabi yakunu mayakunu fawujudul awali bibi. Ya, jika kamu ingin menghendaki menjumpai aku, datanglah menggunakan sin, ya, harus menggunakan sin. Ya, para ahli tafsir itu mengatakan sin itu wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Gitu. Makanya harus bertakwa dulu sebelum mencari wasilah. Supaya apa? Supaya mencari wasilahnya yang baik. Gitu kan. Jangan diajarin orang itu. Iya kan, orang itu nggak usah diajarin gitu. Ini kurafat sesat, jangan diajarin gitu. Kita tahu. Gitu. Orang-orang Nahdien lebih tahu perkara seperti ini. Kita memberantas kesyirikan juga kita. Karena apa? Mereka nggak tahu kan. Mereka itu nggak tahu, taunya kita padahal kita di dalam itu kita memberikan dakwah kita kepada mereka yang bisa diterima oleh mereka. Jangan sampai mereka itu kabur itu kan. Nah itu kan tergantung dari cara kita kan, siasat kita kan untuk berdakwah. Nah kalau kita belum apa-apa udah ketakutan duluan, ya bagaimana kita bisa nyamperin mereka? Ya nggak akan pernah kita akan berhasil gitu. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Kita itu bisa bersama-sama mereka untuk belajar apapun meskipun disisipin hal-hal tentang kebaikan dakwah. Tetapi bagaimana kita itu bicara itu manfaat untuk orang lain. Ya, kalau nggak perlu diem, itu kan enak kan kayak gitu. Nggak perlu bicara diem, nggak ngerti apa-apa ya diem aja. Ya kecuali ngomongnya manfaat. Ya, dulu kan seperti itu. Nahdlatul Ulama pro dengan kesyirikan gitu. Gitu. Kayak sudahlah, biarkan. Yang penting kita kan counter attack-nya ada. Iya. Kita memberikan. Dan media ini dimaksudkan untuk klarifikasi dan mengkantar opini-opini yang ya kita ikut bertanggung jawab kepada masyarakat gitu kan. Jadi kalau lihat para pemirsa pembicaraan tadi, ini hal yang luar biasa tentang penamaan dari makna filosofis. Jadi saya berasumsi seperti ini, PKI. Penamaan ini bukan hasil dari konsep olah pikir, tapi pengalaman spiritual. Dan saya berasumsi kalau dulu saya alam malakut ini. Dulu itu ada pohon kayu emang sebatang di situ. Ternyata bukan. Iya. Setelah tadi sekilas, jadi saya beranggapan seperti ini. Oh ini olah-olah dari malakut ini. Ini ya jelas kan ini pengalaman spiritual. Makanya dulu Mbah Sunan Kalijaga waktu meminta berguru kepada Mbah Sunan Bonang gitu kan. Mbah Sunan Bonang kan nolak waktu itu kan. Seandainya ranting-ranting ini jadi tinta, daun-daun itu ranting ini jadi jadi pena, kemudian lautan itu semuanya jadi tintanya. Enggak akan cukup menuliskan ilmu Allah kan begitu. Ya. Itu ditolak sama Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kalijaga. Tapi jawaban Mbah Sunan Kalijaga apa? Karena beliau itu sudah berguru kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama yang lain, jawabannya simpel, satu yang bikin diterima gitu. Saya nggak mau sebanyak itu, hanya satu titik, yaitu titik ba itu. Itu kan jawabannya singkat, tetapi kan dalam sekali. Makanya ya udah tungguin tongkatnya ini kan begitu. Jadi kan dijual hal-hal yang rasional. Jadi agama mengajarkan hal sifatnya intuisi kan, dan ini termasuk penamaan tadi. Dan yang uniknya itu penamaan tadi bisa diimplementasikan dalam sebuah gerak di pondok ini yang unik ini kan. Iya. Jadi lebih super power kan, ide dari alam ruhani, bukan menyepelekan hal yang rasional kan maksudnya. Alhamdulillah Pak Kiai, hatur nuhun waktunya. Berhubung ini sudah lewat duhur, kita break dulu. Untuk para pemirsa ikuti channel kami terus, dan
edisi khusus berhubung kita kebetulan kita bisa bertemu ya. Kami dari HVN Healing Team pertama mengucapkan terima kasih, yang keduanya mengundang nanti di bulan Februari tanggal 19 hari Sabtu kalau nggak salah di Pep Hotel Jalan Braga kita akan mengadakan seminar workshop tentang pengobatan. Temanya sehat ala Supi. Dan kita secara resmi mengundang Pak Kiai untuk hadir. Insyaallah. Rundown acaranya dari jam 9 sampai jam 5 dihususkan untuk 100 peserta. Bagi anda pemirsa yang berminat bisa daftar, nanti di deskripsi video ada linknya, link formulirnya, dan bisa menghubungi admin, nanti ada nomor kontaknya dan fanspage-nya. Februari di Bandung, di Jalan Braga gitu. Jadi temanya sehat ala Supi gitu kan. Hatur nuhun ajengan Pak Kiai dan ini Gus Dar. Sami-sami. Kita doakan semoga bisa tetap eksis ini kayu sebatang ini. Amin, dan semoga rahmat Allah, keberkahan Allah turun di sini gitu. Amin, amin. Jadi solusi untuk kita semua ini masyarakat. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.